Bab 2686, merasa bangga. Tian Guijia ditendang keluar seperti bola. Meski dia penuh frustrasi dan marah, dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Mampu mempertahankan hidup di tangan pria kuat seperti itu sudah merupakan keberuntungan besar. Bagaimana mungkin seseorang berani mengatakan tidak, karena takut dibunuh di tempat jika tidak berhati-hati. Dia bangkit dari tanah, berlari cepat, dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Tidak masalah kalau dia melarikan diri. Ayah dan anak keluarga Meng yang tersisa serta Ni Baisun benar-benar tercengang. Alasan mengapa mereka begitu sombong sebelumnya adalah karena ketergantungan terbesar mereka adalah kepala Balai Penegakan Hukum. Sekarang Tian Guijia telah melarikan diri, mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu tanpa pendukung mereka. Anda ingin lari, tetapi takut dibunuh di tempat. Kalau kamu tidak lari, apa gunanya tinggal di sini? Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan melambaikan tangannya ke arah Su Qing, aku serahkan orang-orang ini padamu. Ingat, aku tidak punya banyak kesempatan untuk membantumu, jadi sebisa mungkin hindari masalah. Aku tahu, Su Qing menjawab dengan hormat. Meskipun dia terus-menerus memanggilnya menantu, dia kagum dengan pria kuat di hatinya. Dia berbalik dan menatap Meng Seng dan putranya Meng Qi dengan tatapan tegas. Kalian berdua bajingan itu sangat sombong dan mendominasi di 72 pulau. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa keluarga Su kita mudah diganggu? Kepala Pulau Su, kita bisa bicara tentang sesuatu. Sebenarnya, ini semua salah paham. Meng Seng berusaha keras untuk membuat senyumnya terdengar lebih menyanjung. Tetapi senyum yang dipaksakannya lebih buruk daripada menangis. Baik di negeri dongeng Kunlun maupun di Laut Netherworld, kekuatan selalu dihormati dan tinju merupakan kebenaran yang pahit. Di masa lalu, mereka di Pulau Sihuan mengandalkan kultivasi mereka sendiri dan koneksi dengan atasan dan tidak pernah menganggap serius orang lain. Namun, mereka tidak menyangka bahwa keluarga Su tiba-tiba akan memiliki menantu yang begitu berkuasa. Salah paham terhadap ibumu. Su Qing pernah ditekan oleh Pulau Sihuan di masa lalu dan sangat menderita karena Meng Seng. Hari ini, dia akhirnya merasa seperti seorang budak yang bangkit dari keterpurukan dan bernyanyi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Meng Seng, menjatuhkannya ke tanah, kemudian tinju dan tendangannya menghujani dirinya. Dia tidak membunuh orang itu secara langsung, tetapi sebaliknya ingin melampiaskan kebencian yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun. Meng Seng baru berada pada puncak kondisi fusinya. Kini dia seperti anak kecil di hadapannya tanpa kemampuan untuk melawan. Dalam sekejap mata, dia dipukuli sampai babak belur dan menangis memanggil orang tuanya. Melihat kejadian itu, warga sekitar menggelengkan kepala dan mendesah. Dahulu kala, penduduk Pulau Beiling akan menjauh dari Pulau Sihuan dan tidak berani memprovokasinya. Mereka tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Mereka tidak memikirkannya, begitu pula ayah dan anak keluarga Meng. Monki yang ada di sebelahnya benar-benar tercengang. Ia takut setelah ayahnya ditangani, dialah yang akan menjadi korban berikutnya. Orang ini biasanya kejam dan penuh nafsu, tetapi dia hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia berani bersikap sombong? Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Saudara Meng, sekarang kita hanya bisa bekerja sama untuk menghadapi wanita jalang suling suang itu, kalau tidak kita semua akan mati. Orang yang menyampaikan pesan tersebut adalah putra Ni Baisun, Ni Haipeng. Orang ini, seperti ayahnya, selalu penuh niat buruk. Melihat situasinya tidak ada harapan dan bahwa ia akan kehilangan nyawanya jika tidak memikirkan cara, ia mengarahkan pandangannya pada suling suang. Namun dia masih dalam tahap awal fusi, dan merasa tidak percaya diri dalam melakukannya sendiri, jadi dia ingin membawa serta Monki, yang saat itu berada dalam tahap akhir fusi. Ide bagus. Mata biksu tiba-tiba berbinar. Dia baru saja berpikir untuk melarikan diri, tetapi sayangnya Ye Bufan berdiri di sana, jadi dia tidak memiliki keberanian sama sekali. Sekarang suling suang sudah dalam jangkauan, selama dia memegangnya di tangannya, situasi hari ini dapat segera dibalik. Pada saat itu, Ye Bufan dan Su Qing harus mematuhi perintahku.
Mengenai apakah dia bisa berhasil, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Lagi pula, dia dikalahkan olehnya kemarin. Memikirkan hal ini, hatinya membara karena kegembiraan. Dia dan Nihai Peng saling berpandangan dan mengangguk kecil, lalu bergegas menuju Suling Suang bersama-sama. Ye Bufan berdiri di dekatnya. Meskipun dia berada beberapa puluh meter jauhnya dari Suling Suang, masih mudah baginya untuk menghentikannya dengan kekuatannya. Namun dia mengabaikannya dan hanya tersenyum mengejek. Melihat dirinya semakin dekat dengan Suling Suang, sementara Ye Bufan di sebelahnya tampaknya tidak menyadarinya sama sekali, Mong menghela napas lega. Tampaknya saya menang secara mengejutkan, dan yang lainnya tidak menduganya sama sekali. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin bangga dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Suling Suang. Nihai Peng yang ada di sampingnya melakukan hal yang sama, mengulurkan tangan untuk meraih pihak lain, mencoba menaklukkan sandera dalam satu gerakan sesuai dengan ide kedua orang itu. Mereka berdua memperhatikan apakah ada penyelamatan di dekatnya, tetapi mereka mengabaikan orang yang terlibat, Suling Suang. Pada saat ini, ada cahaya dingin bersinar di matanya, memperlihatkan niat membunuhnya. Ayah dan anak dari keluarga Meng hampir memaksanya ke dalam situasi putus asa. Bagaimana dia bisa sopan terhadap orang seperti itu? Dia juga penuh kebencian terhadap Nihai Peng. Kalau saja tidak ada pengkhianatan dari keluarga tetua agung, kejadian yang lalu tidak akan terjadi. Melihat biksu semakin dekat, Suling Suang tiba-tiba melancarkan pukulan. Kali ini dia mengerahkan segenap kekuatannya setelah tingkat kultivasinya meningkat, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Monki telah mengawasi Ye Bufan dan Su Qing, dan tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin membunuhnya ada tepat di depannya. Ini apakah ini puncak fusi? Petik 2. Menghadapi pukulan dahsyat Suling Suang, dia benar-benar tercengang. Ketika mereka berdua bertarung kemarin, wanita ini benar-benar tidak diuntungkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam satu malam? Pada saat ini, sosok Ye Bufan tiba-tiba muncul dari benaknya. Pasti pria itu. Dia bisa membantu Su Qing meningkat 3 tingkat, dan dia juga bisa membantu orang lain meningkat. Terlalu mengerikan untuk membantu 2 orang meningkat secara signifikan hanya dalam satu malam. Apakah dia masih manusia? Biksu itu hanya dalam tahap akhir fusi, 1 tingkat lebih rendah dari Suling Suang sekarang. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa melawan. Terlebih lagi, semua ini datang terlalu tiba-tiba. Dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Bagaimana dia bisa menahan pukulan sekuat itu? Terdengar ledakan, dan kemudian kabut darah meledak di seluruh langit. Tuan muda Pulau Sihuan langsung hancur menjadi terak oleh pukulan, dan bahkan jiwanya tidak tersisa. Semua ini di luar dugaan semua orang. Semua orang ternganga kaget dan menatap Suling Suang seakan-akan dia monster. Orang yang paling terkejut adalah Nihai Peng. Dialah yang mencetuskan ide itu, tetapi pada saat itu dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Seluruh orang itu merasa seperti tersengat listrik, dan tangannya yang terentang tergantung di udara dan dia tidak berani bergerak maju sedikit pun. Bahkan Mong yang 100 kali lebih kuat darinya pun babak belur dihajar habis-habisan oleh pukulan itu. Bagaimana dia bisa lebih baik? Pada saat ini, dia mengerti mengapa Ye Bufan bahkan tidak melihat ke sisi ini. Bukan karena serangan diam-diamnya berhasil, tetapi karena Ye Bufan punya rencana dalam pikirannya. Wanita ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jauh lebih kuat dari mereka. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berlari. Tetapi Suling Suang tidak akan pernah memberinya kesempatan ini, dan meninjunya lagi. Pada saat ini, Nihai Peng benar-benar merasakan apa artinya menjadi seekor semut. Di hadapan pukulan sekuat ini, dia bahkan tidak dapat meningkatkan kemampuan untuk melawan. Lalu meledak dengan keras, mengikuti jejak Mong. Kedua orang kuat dari generasi muda itu jatuh sepenuhnya, dan orang-orang yang hadir terdiam dan penuh ketakutan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa dengan pemuda itu, ayah dan anak perempuan keluarga Su tidak lagi lemah dan diganggu seperti sebelumnya, dan mereka sudah bangga pada diri mereka sendiri. Bab 2687 Iklan terbaik. Sialan, beraninya kau menyerang putriku.
Meskipun Su King melihat bahwa Su Lingsuang baik-baik saja, dia tetap terkejut dan melampiaskan semua amarahnya pada Meng Seng. Pergilah ke neraka, orang tua. Su King menendang tanpa ragu kali ini, menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan suara keras, Meng Seng tertendang hingga puluhan meter jauhnya, tubuhnya meledak di udara dengan keras, dan kabut darah menyembur kemana-mana. Melihat Tuan Pulau dan Wakil Tuan Pulau keduanya tewas, penduduk Pulau Sihuan menjadi sangat ketakutan. Mereka tidak mempedulikan apapun lagi saat itu, lalu berbalik dan lari. Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan ikan-ikan kecil dan udang-udang ini. Su King pun mengabaikan mereka dan menoleh ke arah tetua agung di sebelahnya. Kau benar-benar telah membunuh anakku. Melihat Ni Haipeng mati di depannya, Ni Baisun akhirnya sadar. Meskipun kultivasinya telah hancur, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Su King memiliki ekspresi muram dan tidak memiliki belas kasihan pada orang-orang seperti itu. Siapa yang bisa kusalahkan untuk ini? Aku selalu bersikap baik kepada kalian, ayah dan anak Ni, tapi lihatlah apa yang telah kalian lakukan. Kalian benar-benar pantas mati. Siapa yang tidak ingin menjadi pemilik pulau ini? Apa kesalahanku dan ayahku? Ni Baisun meraung sekeras-kerasnya, ekspresinya penuh kegilaan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Sekarang setelah kita, ayah dan anak, kalah, kau boleh berkata apa saja. Tapi kenapa, kau, menantu, telah menyinggung Liga Tonghai dan berani menyerang Tian Tangsu? Kau, Pulau Beiling, tinggal menunggu kehancuranmu sepenuhnya. Aku akan pergi dulu dan menunggumu di bawah. Putra Ni Baisun meninggal dan kultivasinya dihapuskan. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk hidup. Dia menoleh dan membentur batu di sebelahnya, otaknya pun pecah. Seberkas jiwa baru saja meluap dari istana Niwan, dan Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, dan energi dahsyat itu langsung menghancurkannya hingga menjadi ketiadaan. Pada saat ini, orang-orang di sekitar terdiam, dan mereka yang mengikuti tetua agung dalam pemberontakan semuanya terdiam. Orang-orang ini semua mengira Ni Baisun akan mampu naik ke posisi penguasa pulau dengan lancar, namun mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda berbakat seperti itu akan tiba-tiba muncul. Dia mengalahkan Master Balai Penegakan Hukum Tian Guijia dan membunuh Meng Seng beserta putranya dan tetua agung hanya dengan lambaian tangannya, benar-benar membalikkan keadaan yang telah mereka duga. Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan karakter-karakter kecil ini. Sebaiknya masalah ini diserahkan pada Su King. Dia berbalik dan kembali ke kamar, diikuti Su Lingsuang di belakangnya. Tanpa Ni Baisun, urusan Pulau Beiling sangatlah mudah ditangani. Selain itu, Su King telah mencapai tahap Dongsu dan benar-benar dapat mengintimidasi semua orang dengan kekuatannya yang besar. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia telah menyelesaikan semua urusan di pulau itu. Tetapi saat dia memasuki ruangan, ekspresinya tidak santai, melainkan sangat berat. Perkataan Ni Baisun sebelum kematiannya bagaikan batu besar yang membebaninya, membuatnya sulit bernapas. Membuat kepala Balai Penegakan Hukum berlutut dan berbicara belum pernah terdengar selama bertahun-tahun ini. Hanya Ye Bufan yang berani melakukan hal seperti itu. Melakukan hal demikian tentu saja akan menyinggung Liga Tonghai. Meskipun menantu laki-lakinya memiliki kultivasi yang luar biasa, dia baru berusia 20-an dan pada akhirnya tidak akan mampu bersaing dengan seluruh Liga Tonghai. Su Lingsuang merasakan bahwa suasana hatinya sedang buruk dan bertanya, ada apa dengan ayah? Bukankah semua masalah sudah terselesaikan? Apa yang masih membuatmu tidak senang? Su King menghela napas, gadis kecil, sebaiknya kau bersiap untuk pergi dari sini bersama Tuan Ye. Kalau tidak, saat orang-orang kuat dari aliansi laut tiba, kau mungkin tidak akan bisa pergi. Setelah mendengar perkataannya, Su Lingsuang segera menyadari betapa seriusnya masalah itu, dan wajah cantiknya memucat sesaat. Ayah, ayo kita pergi bersama. Kita tidak menginginkan Pulau Beiling ini lagi. Ye Bufan terdiam. Ayah dan anak perempuan ini selalu dipisahkan oleh hidup dan mati. Dia melambaikan tangannya untuk menyela Su King yang hendak berbicara lagi. Baiklah, tak seorang pun dari kalian harus pergi. Su King tampak cemas, Tuan Ye, Anda tidak tahu bahwa pemimpin Liga Tonghai adalah orang kuat di periode kesengsaraan.
Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ye Bufan meliriknya, jika kamu adalah pemimpin Liga Tonghai, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan datang ke sini dengan marah untuk menyelesaikan masalah denganku? Pada saat ini Su King menjadi tenang, dan menurut apa yang dikatakan Ye Bufan, dia menempatkan dirinya pada posisi pemimpin Liga Tonghai untuk memikirkan masalah tersebut. Sebagai pemilik Pulau Beiling, dia awalnya adalah orang yang sangat cerdas. Dia terlalu cemas dan emosinya membutakan pikirannya sejenak. Setelah dia menemukan masalahnya, matanya tiba-tiba berbinar dan wajahnya menampakkan kegembiraan. Tuan Ye, saya mengerti. Hahaha, Anda benar, sepertinya tidak ada dari kita yang benar-benar harus pergi. Ini bukan hal buruk bagi Pulau Beiling, tetapi kesempatan yang bagus. Su Lingsuang bingung dan bertanya dengan ragu, suamiku, ayah, apa yang kalian bicarakan? Hari ini, suamiku telah mempermalukan Liga Tonghai, bagaimana mungkin mereka tidak datang untuk membalas dendam? Balas dendam, tergantung siapa. Su King merasa gembira, gadis kecil, pikirkanlah. Tuan Ye telah membuat tingkat kultivasi ayah dan anak kita naik 3 tingkat dalam semalam, dan ayahmu bahkan mencapai tahap tengah dongsu. Jika kamu adalah pemimpin Liga Tonghai, apakah kamu masih akan membalas dendam terhadap dokter jenius seperti itu? Ini, Su Lingsuang tertegun sejenak, lalu menemukan kuncinya. Laut Iblis pada awalnya sangat membutuhkan seorang dokter, apalagi dokter ajaib yang dapat membantu orang meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Begitu orang-orang Liga Tonghai mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Su, mereka tidak akan membalas dendam. Mereka malah akan menjilat keluarga Su dan bahkan memperlakukan Ye Bufan sebagai tamu kehormatan. Dengan seorang jenius medis yang memimpin, kekuatan seluruh Liga Tonghai akan meningkat pesat, dan bahkan tidak akan sulit bagi ketiga pemimpin untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Dalam situasi ini, bahkan jika Ye Bufan membunuh Tian Guijia sepenuhnya, apalagi membuat kepala aula berlutut, saya khawatir Liga Tonghai tidak akan menjadi musuhnya. Setelah mengetahui semuanya, dia menunjukkan ekspresi gembira. Ini sama sekali bukan bencana, melainkan peristiwa bahagia bagi Pulau Beiling. Setelah kegembiraan itu, Su King menatap pemuda di depannya, hatinya penuh dengan kekaguman. Tuan Ye, apakah Anda sudah menghitungnya kemarin? Ye Bufan mengangguk, saya punya beberapa rencana, tetapi saya tidak menyangka seseorang dari aliansi Tonghai akan datang. Semua ini memang bagian dari rencananya. Membantu ayah dan anak perempuannya untuk meningkatkan kultivasi mereka tidak hanya untuk membantu mereka, tetapi juga untuk keuntungannya sendiri. Sekarang kita terjebak di Laut Iblis, hal terpenting adalah segera menemukan jalan keluar. Hanya karena Su King tidak mengetahui lokasi 5 benua, bukan berarti orang lain tidak mengetahuinya, jadi prioritas utamanya adalah meningkatkan pengaruhnya secepat mungkin. Semakin banyak orang datang menemui Anda, semakin banyak informasi yang bisa Anda peroleh, dan mungkin Anda bisa menemukan jalan keluar. Dalam kasus ini, ayah dan anak perempuan keluarga Su, yang tingkat kultivasinya telah naik 3 tingkat berturut-turut, tentu saja merupakan iklan terbaik. Sekarang efeknya tampak baik dan pengaruhnya telah menyebar dengan baik. Dia berkata kepada Su King lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi orang-orang dari Liga Tonghai untuk sampai di sini? Baiklah, Su King berpikir sejenak, jika kita berangkat dari markas besar Liga Tonghai, akan memakan waktu sekitar 1 hari. Apakah itu akan memakan waktu selama itu? Bagi Ye Bufan, setiap menit sangat berharga, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan hari seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Tetua tertinggi Istana Taiksu menemukan rumput pemulih jiwa dari Laut Iblis. Mungkin jika dia lebih beruntung, dia juga bisa menemukannya. Dia menatap Su King lagi dan bertanya, ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang rumput pengembalian jiwa? Apakah ada tempat di sekitar sini yang menghasilkan banyak ramuan spiritual? Bab 2688 Binatang Elang Biru. Rumput kebangkitan. Apa ini? Aku benar-benar belum pernah mendengarnya. Su King menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu ilmu kedokteran. Dia tahu beberapa ramuan spiritual umum, tetapi dia tidak tahu yang satu ini.
Ada sebuah tempat di wilayah laut kita yang kaya akan tanaman obat spiritual, yang disebut Pulau Changsheng. Di sana terdapat banyak energi spiritual dan banyak sekali tanaman obat spiritual. Konon katanya, tinggal di sana dapat membuat orang hidup selamanya, maka dari itu dinamakan Pulau Changsheng. Ye Bufan bertanya, siapa pemilik pulau ini sekarang? Apakah ini salah satu dari 72 pulau? Su King berkata, Pulau Changsheng tidak terlalu jauh dari Pulau Beiling kita, tetapi bukan salah satu dari 72 pulau. Itu karena tempat itu terlalu berbahaya. Ada berbagai macam monster di pulau itu dan di lautan sekitarnya, dan ada berbagai macam level. Tidak seorang pun berani mendekatinya kecuali kultivasi mereka telah mencapai tahap void, apalagi tinggal di sana untuk waktu yang lama. Ye Bufan langsung gembira. Akan jauh lebih sederhana jika tidak ada sekte yang menempatinya. Lagi pula, semakin berbahaya suatu tempat, semakin banyak pula ramuan dan obat-obatan spiritual di sana. Barangkali dia benar-benar dapat menemukan rumput pengembalian jiwa. Tuan Pulau Su, di mana Pulau Changsheng? Su King ragu-ragu sejenak, lalu menunjukkan rasa malu, Tuan Ye, Anda tidak ingin pergi ke Pulau Changsheng, bukan? Tempat itu benar-benar berbahaya, dan keributan hari ini begitu besar, saya khawatir tidak akan lama lagi orang-orang kuat akan datang. Ye Bufan mengerti apa yang dia maksud. Orang tua itu takut dia tidak akan mampu melawan kalau dia pergi. Jangan khawatir, sebelum aku pergi, aku akan menyiapkan formasi untukmu di keluarga Su. Bahkan orang kuat di periode Mahayana tidak akan mampu menghancurkannya dalam sehari. Dan aku akan kembali. Aku pasti akan kembali ke sini sebelum aliansi Tonghai tiba. Setelah mengatakan ini, wajah Su King dipenuhi dengan keheranan. Tuan Muda Ye, apakah Anda juga seorang ahli formasi? Biasanya energi seseorang terbatas. Sulit untuk berlatih hal-hal lain saat berlatih seni bela diri. Tetapi pemuda di depannya terlalu menakjubkan. Kultivasinya tak terduga. Sampai sekarang, dia tidak tahu di alam mana dia berada. Jika itu hanya kultivasi tingkat tinggi, itu akan baik-baik saja. Dia juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Sekarang dia dikatakan sebagai ahli formasi. Dia dapat mengatur formasi dengan santai dan bahkan orang kuat di periode Mahayana tidak dapat menerobos. Seberapa kuat dia? Apakah dia masih manusia? Sebagai perbandingan, usianya benar-benar seperti anjing. Ye Bufan mengangguk, ya, saya tahu sedikit tentang formasi. Petik 2. Setelah mendapat jawaban positif, Su King diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan menantu yang sempurna ini melarikan diri apapun yang terjadi. Dia memutar matanya dan berkata, baiklah. Tuan Ye, saya tidak yakin tentang lokasi Pulau Changsheng. Jadi, biarkan Suanger pergi bersamamu. Petik 2. Su Lingsuang segera mengerti apa yang dimaksud ayahnya dan mengulurkan tangan untuk menarik lengan baju Ye Bufan. Baiklah, suamiku, biarkan aku pergi bersamamu. Saya telah terjebak di pulau ini selama bertahun-tahun dan tidak banyak keluar untuk bermain. Petik 2. Ye Bufan tentu tahu apa yang dipikirkan ayah dan anak itu. Mereka takut dia tidak akan pernah kembali. Dia bahkan tidak tahu jalan kembali sekarang. Jadi dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Dia tidak punya rencana untuk meninggalkan Pulau Beiling untuk sementara waktu. Baiklah, ayo pergi bersama. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dari ruangan, mengeluarkan sejumlah bendera formasi dan menyebarkannya di sekitar keluarga Su. Setengah jam kemudian, formasi pertahanan didirikan. Setelah itu, dia mengajari Su King cara mengendalikan formasi, dan kemudian membawa Su Lingsuang pergi dari Pulau Beiling. Formasi diaktifkan, dan perisai cahaya biru muda menyelimuti seluruh keluarga Su. Su King melangkah keluar. Dia ingin menguji seberapa kuat formasi ini. Dia menghunus pedang di belakangnya dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Seorang pria kuat di tahap tengah alam void dapat meratakan bahkan gunung kecil dengan serangan kekuatan penuh. Namun, perisai cahaya di depannya hanya menyebabkan beberapa riak, dan segera pulih seperti sebelumnya, tanpa kerusakan sama sekali. Sungguh formasi yang kuat. Hati Su King sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar terkejut dengan pemuda ini.
Formasi yang ia buat dengan santai begitu kuat. Setelah Ye Bufan meninggalkan Pulau Beiling dan memasuki Laut Iblis, dia melihat sekelilingnya dan melihat lautan luas yang tak berujung. Su Lingsuang menunjukkan arahnya, dan keduanya terbang maju bersama. Akan tetapi, tingkat kultivasinya hanya pada puncak tahap fusi, jadi kecepatannya masih terlalu lambat jika dibandingkan. Demi menghemat waktu, Ye Bufan langsung memanggil taring naga, lalu menariknya ke atas pedang terbang dan mereka berdua terbang maju bersama. Lagi pula, Su Lingsuang adalah seorang gadis yang belum menikah, dan dia tidak pernah memiliki kontak sedekat itu dengan seorang pria sejak dia masih kecil. Pada saat ini, sambil bersandar dalam pelukan Ye Bufan, merasakan aroma maskulin, dua rona merah muncul di wajahnya tanpa sadar. Ye Bufan tidak menyadari reaksinya dan bertanya, apakah kamu menuju ke arah yang benar? Su Lingsuang menenangkan dirinya dan berkata, ya, disinilah letaknya, sekitar 30.000 mil jauhnya. Oh, Ye Bufan mengangguk. Dengan kecepatannya saat ini, yang sebanding dengan kecepatan seorang guru Mahayana Puncak, ia hanya memerlukan waktu setengah jam. Jika dia memanggil Jiutian, kecepatannya akan lebih cepat lagi, tetapi dia tidak ingin memperlihatkan senjata spiritual terbangnya di Laut Iblis ini. Dia bertanya, apakah kamu pernah ke Pulau Changsheng sebelumnya? Tidak, Su Lingsuang berkata, aku hanya sempat melihatnya dari jauh bersama ayahku. Aku tidak berani mendekat karena monster di sana terlalu kuat. Keduanya terbang cepat untuk beberapa saat dan menilai bahwa mereka telah terbang menempuh jarak sebagian besar. Su Lingsuang berkata, suamiku, wilayah laut dekat Pulau Changsheng ada di depan. Konon ada monster tingkat 9. Kamu harus ekstra hati-hati. Mengerti, Ye Bufan menjawab dengan santai. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak akan ada masalah besar selama dia tidak menghadapi monster tingkat ke-10. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di laut dan bergegas menuju sisi ini. Satu-satunya perbedaannya adalah mereka pergi dari timur ke barat, sedangkan orang itu pergi dari selatan ke utara, sehingga membentuk persilangan di antara keduanya. Ini adalah seorang pria muda berpakaian putih. Dia sangat cepat dan kultivasinya telah mencapai tahap awal Dongsu. Tetapi saat ini dia tampak sangat malu, pakaiannya robek di banyak tempat, dan ada bercak darah sepanjang 1 kaki di dadanya. 1000 meter di belakangnya ada seekor monster, mengepakkan kedua sayapnya yang besar, tampak seperti seekor elang yang sedang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun ukurannya jauh lebih besar dari elang biasa, sebanding dengan pesawat terbang kecil di bumi. Ini adalah binatang elang biru. Setelah melihat monster ini, Su Lingsuang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ini adalah monster tingkat ke-8. Ia sangat cepat dan ganas secara alami. Saat mencapai usia dewasa, kekuatannya sebanding dengan puncak alam Dongsu. Namun, dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh binatang elang biru di depannya, itu seharusnya adalah binatang muda, dan kekuatannya tidak jauh berbeda dari tahap awal Dongsu. Karena itu, perbedaan kecepatan di antara mereka tidak terlalu besar, yang satu berlari di depan dan yang lainnya mengejar mati-matian di belakang. Setelah melihat mereka, Ye Bufan tanpa sadar memperlambat lajunya, kalau tidak, dia pasti akan bertabrakan dengan mereka secara langsung. Melihat pemuda itu berlari panik, Su Lingsuang merasa kasihan padanya. Suamiku, pria ini tampaknya terluka, bisakah kamu menolongnya? Ye Bufan awalnya ingin mengulurkan tangan membantu, tetapi pada saat ini pemuda itu juga menemukan mereka, tiba-tiba mengubah arah, berbelok 90 derajat, dan terbang ke arah mereka. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Pria ini punya niat jahat sekali. Jelaslah dia ingin mengalihkan masalah itu ke orang lain dan membuat mereka berdua menjadi santapan si binatang elang hijau, sehingga memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Bab 2689, Mengalihkan Bencana. Faktanya, tebakan Ye Bufan tidak salah. Pria itu punya ide persis seperti ini dalam benaknya. Dia melewati mereka berdua dengan kecepatan yang sangat cepat lalu menuntun binatang elang biru itu mendekat. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Su Lingsuang masih cukup gugup. Kultivasinya relatif rendah, hanya pada tahap fusi, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi monster tingkat 8 yang kuat.
Jangan takut, itu hanya binatang buas, tidak ada yang besar. Ye Bufan tidak peduli sama sekali. Di matanya, monster tingkat 8 saat ini tidak berbeda dengan seekor semut. Minggir, siapapun yang menggangguku akan mati. Dalam sekejap mata, binatang elang biru itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Mata orang ini merah dan sangat ganas. Menghadapi dua orang dengan niat membunuh, dia sama sekali tidak berniat mengalah. Ah! Binatang elang biru itu meraung keras sekali sehingga mengguncang bumi, dan air laut di sekitarnya berguncang dengan ombak setinggi beberapa kaki. Melihat dua manusia lemah di depannya tidak bersembunyi sedikit pun saat melihatnya, ia merasa harga dirinya terhina. Pria itu mengepakkan sayapnya yang besar dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan mereka berdua. Ah! Menghadapi kekuatan monster tingkat 8 secara langsung untuk pertama kalinya, Su Lingsuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kaget dan mencengkeram sudut pakaian pria itu dengan erat. Mencari kematian. Meskipun Ye Bufan tidak membenci monster dan tidak menganjurkan untuk membunuh mereka, dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena orang ini mencari kematian. Ada kilatan cahaya keemasan di tangannya, dan taring naga itu meledak menjadi cahaya keemasan sepanjang beberapa kaki, yang menusuk langsung ke dahi binatang elang biru. Sebagai binatang iblis, pertahanan binatang elang biru juga sangat kuat dan sulit untuk melukainya dengan pedang dan pisau biasa, tetapi di hadapan taring naga, ia serapuh tahu. Dahi tertusuk, dan bilah pisau yang tajam juga menusuk organ dalamnya. Jika Ye Bufan tidak merasa bahwa monster tingkat 8 itu masih memiliki nilai, dia mungkin akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Mata Blue Eaglemon melebar dalam sekejap, dan dia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi hingga kematiannya. Manusia ini tidak terlihat kuat, jadi bagaimana dia bisa membunuhku hanya dengan satu gerakan? Su Lingsuang yang ada di sampingnya awalnya terkejut, kemudian dipenuhi rasa gembira. Ini adalah monster tingkat 8, dan musuhnya terbunuh hanya dengan satu gerakan biasa. Suamiku, kamu sungguh hebat. Dia menatap Ye Bufan dengan mata penuh kekaguman dan cinta. Tidak apa-apa, aku akan memberikannya padamu. Sekarang, monster tingkat 8 tidak lagi berharga baginya. Benarkah? Terima kasih, suamiku. Su Lingsuang dipenuhi kegembiraan. Sebagai monster tingkat 8, Blue Eagle Beast penuh dengan harta karun. Baik ramuan dalam maupun dagingnya sangat berharga. Yang paling penting adalah jika mayat monster tingkat 8 dibawa kembali, pulau-pulau lain akan memandang Pulau Beiling dengan kagum, sangat meningkatkan status dan pengaruh keluarga Su. Dia begitu gembira hingga hendak memasukkan tubuh binatang elang biru ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi pada saat itu terdengar teriakan keras dari belakangnya. Berhenti. Ye Bufan dan lelaki lainnya menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pemuda yang baru saja melarikan diri dengan panik telah terbang kembali dan menatap binatang elang biru itu dengan rakus. Yukun sedang dalam suasana hati yang sangat tertekan hari ini. Dia awalnya ingin pergi ke Pulau Changsheng untuk melihat apakah dia bisa mengumpulkan beberapa ramuan spiritual. Namun tanpa diduga-duga, nasibnya begitu buruk sehingga ia bertemu dengan monster tingkat 8 begitu ia tiba di laut terdekat. Dia tidak dapat mengalahkan benda ini, dan dia juga tidak dapat lari. Tepat saat dia sudah putus asa, dia tiba-tiba bertemu dengan dua orang yang datang ke sini, yang langsung memberinya harapan. Menurut ide Yukun, dia akan memikat binatang elang biru itu. Akan lebih baik jika kedua belah pihak dikalahkan. Maka, dia bisa menuai manfaatnya. Karena itu, dia tanpa ragu mengubah arah dan terbang ke sini. Yang mengecewakannya adalah kedua orang ini terlalu lemah. Meskipun wanita itu sedikit lebih baik, dia hanya berada di puncak tingkat fusi. Aura pria itu lemah, dan tidak mungkin diketahui seberapa dalam kultivasinya. Akan tetapi, dilihat dari usianya, dia mungkin juga tidak sekuat itu. Tetapi apapun yang terjadi, dengan kedua orang ini yang menghentikan Blue Eagle Beast, setidaknya dia dapat menyelamatkan hidupnya. Rencananya tampaknya berjalan sangat lancar. Ia melewati kedua lelaki itu dan tidak ada jejak monster tingkat 8 lagi di belakang mereka. Sepertinya tipu dayaku untuk mengalihkan masalah benar-benar berhasil. Binatang buas itu seharusnya sudah makan sampai kenyang. Krisis telah teratasi,
Yukun melambat dan melihat ke belakang, tetapi dia tercengang saat melihatnya. Aku melihat binatang elang biru yang tadi begitu sombong dan mengejarku kemana-mana, sudah berubah menjadi mayat. Bagaimana orang ini melakukannya? Dia dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi ketika dia melihat Suling Suang hendak mengambil binatang elang hijau, dia tidak mempedulikan hal lain dan segera terbang kembali. Mayat monster tingkat 8 merupakan harta langka, tetapi dia tidak akan menyerah selama masih ada secercah harapan. Suling Suang menatapnya dengan heran, apakah ada yang salah denganmu? Yukun meliriknya, lalu menatap Ye Bufan di sebelahnya, dan masih tidak bisa merasakan aura pria yang kuat. Tampaknya pihak lain pasti memiliki harta yang luar biasa untuk dapat dengan mudah membunuh monster tingkat ke-8 ini. Bukan karena kekuatannya yang besar. Selain itu, dia juga punya latar belakang. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih percaya diri, binatang elang biru ini milikku, kamu tidak bisa mengambilnya. Suling Suang tertegun sejenak, lalu wajahnya penuh kemarahan. Jelaslah suamiku yang menyelamatkan orang ini. Tidak apa-apa kalau dia tidak berterima kasih, tapi dia malah berbalik dan mencoba mencuri barang rampasanku. Dia sungguh tidak tahu malu. Kami adalah orang-orang yang membunuh binatang elang hijau. Apa hubungannya dengan Anda? Omong kosong, jika aku tidak menghabiskan kekuatannya sebelumnya, apakah kau akan mampu membunuhnya? Aku khawatir dia akan berubah menjadi kotoran monster sekarang. Yukun berkata dengan santai, aku tidak akan mengatakan apapun lagi kepadamu, dan kamu tidak perlu membalas rasa terima kasihku. Serahkan saja tubuh monster itu, dan semua yang lain akan dimaafkan. Suling Suang benar-benar marah dengan orang ini, kamu sedang bermimpi. Kamu tidak tahu malu. Mengapa kami harus menyerahkan monster yang kami bunuh kepadamu? Mengapa? Yukun mencibir dan meliriknya, karena aku anggota Liga Tonghai, dan karena ayahku adalah pemimpin ketiga Liga Tonghai, Yu Guang. Apa? Kau putra pemimpin ketiga? Ekspresi Suling Suang berubah drastis. Meskipun dia jarang keluar dan tidak berpartisipasi dalam urusan Liga Tonghai, dia pernah mendengar tentang pemimpin ketiga yang terkenal Yu Guang. Pria ini sangat kuat dan merupakan tokoh berpengaruh di seluruh Liga Tonghai. Dia juga sangat protektif terhadap rakyatnya. Bagaimana? Apakah kamu tahu sekarang mengapa aku begitu kuat? Yukun menunjukkan ekspresi bangga. Selain monster-monster itu, sekadar menyebut nama ayahnya masih sangat berguna. Itu juga tidak akan berhasil. Ini monster yang dibunuh oleh suamiku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Namun tak disangka, setelah mengetahui identitasnya, Suling Suang masih saja keras kepala. Gadis kecil, karena kamu tahu nama ayahku, kamu seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung keluarga Yuku di Liga Tonghai. Suling Suang menggigit bibir merahnya, itu juga tidak akan berhasil. Monster itu dibunuh oleh suamiku. Dia bukan penduduk Pulau Beiling dan tidak ada hubungannya dengan Liga Tonghai. Ye Bufan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Tampaknya wanita ini memiliki terlalu sedikit pengalaman sosial. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan latar belakangnya kepada orang lain. Seperti yang diduga, setelah mendengar bahwa dia berasal dari Pulau Beiling, Yukun tertawa arogan. Sepertinya kamu juga anggota keluarga Su. Cepat berikan monster ini kepadaku, kalau tidak aku jamin keluarga Sumu tidak akan mendapat tempat di Liga Tonghai di masa depan. Pada saat ini, ekspresi Suling Suang berubah drastis, dan dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan secara tidak sengaja melibatkan keluarga Su dan Pulau Beiling. Tepat saat dia tidak tahu harus berbuat apa, Ye Bufan menepuk pundaknya dan berkata, itu hanya monster, berikan saja padaku. Bab 2690 ayahnya ada di sini. Apa? Suling Suang menatap Ye Bufan dengan heran. Meskipun mereka belum lama saling kenal, dia tetap mengenal suaminya dengan sangat baik. Bahkan mantan kepala Balai Penegakan Hukum, Tian Guijia, harus berlutut untuk berbicara dengannya. Dia memiliki kepribadian yang sangat keras, jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan putra pemimpin aliansi ketiga? Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Berikan saja kepada mereka dengan cepat. Ye Bufan tampaknya sangat ketakutan. Dia berbalik dan memanggil mayat binatang elang hijau dan mengirimkannya kepada Yukun.
Tuan Yu, ini milik Anda, saya doakan semoga Anda beruntung. Setelah berkata demikian, seringai samar muncul di sudut mulutnya, lalu dia menarik suling suang dan segera melarikan diri ke kejauhan. Dasar tak berguna, kau hanya takut mendengar namaku. Yukun memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Liga Tonghai memiliki suara mutlak di bidang ini. Mengandalkan kekuatan ayahnya, ia sering melakukan hal-hal jahat. Mengabaikan dua orang yang pergi, matanya dengan rakus menatap binatang elang biru di depannya. Ini adalah monster tingkat 8 yang sesungguhnya. Aku tidak hanya dapat menukarnya dengan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya jika aku mengambilnya kembali, tetapi juga akan membuat ayahku menghormatiku. Tepat saat dia hendak menyingkirkan mayat binatang elang biru, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari udara. Au, raungan itu datang silih berganti, membawa kekuatan dan amarah yang tak terkira. Seluruh permukaan laut iblis mendidih, dan monster yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran melarikan diri ke segala arah. Ini, ekspresi Yukun tiba-tiba berubah. Jelaslah bahwa ini adalah monster yang sangat kuat, setidaknya di atas level 8. Saat menoleh ke belakang, aku melihat sosok besar berlari kencang ke arahku di kejauhan. Itu adalah binatang elang biru lainnya. Dibandingkan dengan yang ada di depannya, yang ini 2 kali lebih besar dan jelas merupakan binatang elang biru dewasa. Yukun benar-benar tercengang sekarang. Monster elang hijau dewasa merupakan monster tingkat 8, setara dengan puncak alam gua kekosongan ras manusia. Bagaimana mungkin dia, yang berada di tahap awal alam Cavern Void, melawannya? Manusia terkutuk, beraninya kau membunuh anakku. Meskipun monster itu telah mencapai tingkat ke-8 dan tidak dapat berubah wujud menjadi manusia, ia sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu dan dapat berbicara dalam bahasa manusia. Yukun tidak tahu harus berkata apa sejenak. Ia tidak pernah menyangka akan datang lagi seekor binatang elang biru, dan ternyata itu adalah ayah dari binatang yang ada di hadapannya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan yang lebih muda, apalagi yang tua di depannya. Aku tidak membunuhnya, itu benar-benar bukan aku. Anak itu tadi, dialah yang membunuhnya. Karena ketakutan yang amat sangat, suaranya bergetar dan dia pun sadar bahwa dirinya telah ditipu. Pemuda itu tidak takut kepada ayahnya, namun ia sudah merasakan kedatangan binatang elang biru itu terlebih dahulu, maka ia menyerahkan binatang elang biru kecil itu. Dia hanya menggunakan tipu daya untuk mengalihkan masalah kepada orang lain, tetapi dalam sekejap mata, masalah itu kembali kepadanya, dan tidak ada cara untuk menjelaskan hal semacam ini. Bagaimanapun, mayat itu ada tepat di depan mereka. Dalam situasi ini, apalagi monsternya, bahkan manusia pun tidak akan mempercayainya. Dia segera berbalik untuk mencari mereka, tetapi menemukan bahwa Ye Bufan dan orang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Di mana dia bisa menemukannya? Manusia hina, apa kau pikir aku akan percaya padamu? Aku harus membunuhmu hari ini. Binatang elang biru yang besar itu merasa bahwa binatang elang biru yang kecil di depannya telah kehabisan napas, dan tiba-tiba menjadi sangat marah. 2 cakar besar terentang dan mencengkeram dengan momentum yang mampu merobek langit. Itu bukan aku, itu benar-benar bukan aku. Yukun berbalik dan berlari, namun sayang kecepatannya tidak dapat mengalahkan seekor binatang elang biru dewasa karena ia melihat jaraknya semakin dekat. Sial, sungguh malang nasib jimat pemecah langitku. Dia mengeluarkan jimat emas, lalu kilatan cahaya keemasan menyapu dia dan dia pun menghilang di laut. Begitu mereka pergi, cakar raksasa binatang elang biru di belakang mereka tiba, tetapi mereka tidak menangkap apapun. Tidak mampu membalaskan dendam putranya, binatang elang biru meraung lagi dengan marah. Sayapnya yang besar mengepakkan permukaan laut terus-menerus, menimbulkan gelombang besar silih berganti. Ada fluktuasi di ruang 100 mil jauhnya, dan sosok Yukun muncul di atas laut. Meskipun orang ini lolos, dia marah dan tertekan. Dia marah karena ditipu oleh Ye Bufan, tetapi dia patah hati karena jimat pemecah udara. Anda harus tahu bahwa benda ini sangat berharga dan sulit didapat. Itu adalah harta yang diperoleh ayahnya Yu Guang dari peninggalan kuno,
tetapi dia enggan menggunakannya dan memberikannya kepada putranya. Benda ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menyelamatkan hidupmu di saat kritis, tetapi dia menggunakannya begitu saja. Keluarga Su, Pulau Beiling, bocah cantik, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yukun mengumpat dengan kejam, lalu bergegas pergi. Setelah mengalami bahaya tadi, dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah Ye Bufan dan pria lainnya pergi, Su Lingsuang merasa bingung. Suamiku, mengapa kamu memberikan binatang elang hijau kepada orang itu? Jelas kamu yang membunuhnya. Karena ayahnya ada di sini. Su Lingsuang tertegun sejenak. Apa, maksudmu pemimpin ketiga Yu Guang? Ye Bufan tertawa, bukan Yu Guang, tapi ayah dari binatang elang hijau kecil. Ini, Su Lingsuang ragu sejenak, lalu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Ye Bufan menyerahkan binatang elang hijau kecil, ternyata monster tingkat 8 lainnya datang ke sini. Suamiku, kamu sungguh jahat. Dia menunjukkan senyum menawan, apakah Yukun akan berada dalam bahaya besar? Ye Bufan berkata, dia meminta ini. Dia hanya bisa berharap hidupnya atau kematiannya sendiri. Jelas suamiku yang menyelamatkannya, tapi dia tidak tahu terima kasih dan ingin mencuri harta kami. Orang itu tidak tahu terima kasih dan dia pantas mati. Su Lingsuang masih merenungkan apa yang telah dilakukan Yukun, lalu dia menghela napas, kasihan sekali binatang elang biru itu. Ye Bufan tersenyum tipis, bukankah itu hanya monster tingkat 8? Bukan apa-apa, tidak perlu membuang waktu untuk itu. Dengan visinya saat ini, dia benar-benar tidak menganggap serius monster tingkat 8. Setelah berkata demikian, dia menggendong Su Lingsuang dan berlari maju lagi. Saat mereka semakin dekat ke Pulau Changsheng, sosok lain datang bergegas dari kejauhan dan segera tiba 1000 meter jauhnya dari mereka berdua. Pria ini sangat cepat, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Yukun tadi. Dia telah mencapai tahap tengah Dongsu. Ketika Ye Bufan melihat penampilannya dengan jelas, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung dan memperlihatkan ekspresi aneh. Ini adalah seorang pria muda berusia 30-an, sangat tinggi tetapi sangat jelek. Dia terlihat sangat mirip dengan Ben Boba dalam serial TV Journey to the West. Pada saat ini, Su Lingsuang juga mengenali pria itu dan ekspresinya sedikit berubah. Ye Bufan bertanya, apakah kamu mengenalnya? Ya, dia adalah Jiao Su, putra Jiao Yue, pemilik Pulau Angin Hitam. Su Lingsuang tampak sedikit aneh, dan berkata setelah ragu sejenak, Pulau Angin Hitam adalah yang terkuat dari 72 pulau. Ayahku memiliki hubungan yang baik dengan Jiao Yue saat itu, dan dia pernah mengajakku mengunjunginya. Ketika Jiao Yue melihatku, dia ingin menikahkanku dengan putranya, tetapi ayahku menolak saat itu juga. Sejak saat itu, kedua keluarga menjadi jauh lebih jauh. Ye Bufan bertanya, mana yang lebih kuat, Pulau Angin Hitam atau Pulau Sihuan? Su Lingsuang menjawab, tentu saja Pulau Angin Hitam. Jika kita berbicara tentang kekuatan yang sebenarnya, Pulau Sihuan bahkan tidak masuk dalam 10 besar di antara 72 pulau. Hanya saja ayah dan anak dari keluarga Meng terbiasa bersikap sombong dan mendominasi, tetapi mereka hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka tidak berani memprovokasi pulau-pulau kuat di depan. Karena Pulau Angin Hitam adalah yang terkuat, mengapa mereka tidak datang untuk menangkap pengantin wanitanya? Su Lingsuang berkata, ayahku berkata bahwa Jiao Yue sangat ambisius dan ingin masuk jajaran atas Liga Tonghai. Jadi dia sangat memperhatikan reputasinya. Seharusnya karena itulah dia tidak memaksakannya. Saat dia berbicara, Jiao Su datang mendekatinya dan menatapnya dengan heran. Saudari Lingsuang, mengapa Anda ada di sini?